Kula nuwun sedulur sugeng pepanggihan malih kalian kula Tubagus Purnawa. Salam sejahtera buat kita semua dan semoga semua makhluk berbahagia. Rahayu, rahayu, rahayu ingkang sami pinanggih. Sedulur, saya mendapatkan bocoran dari seseorang yang ini bertugas di dinas intelijen bahwa tahun 2037 akan terjadi perang dunia ketiga. Mau tidak mau kita harus bersiap menghadapi itu. Bagaimana terjadinya? Monggo kita simak videonya. Baik sedulur, teman saya berkata bahwa Indonesia di tahun 2037 nanti akan menjadi gajah mati di tengah-tengah. Kenapa demikian? Ada dua negara raksasa yang sedang berperang atau lebih disebut menjadi perang dunia ketiga. Dan kita nanti mati di tengah-tengah kalau tidak mengambil bagian dari itu. Dan kemungkinan peperangan ini akan dimulai dari tahun 2030. Siap atau tidak siap, kita harus tahu bahwa kita akan menghadapi perang dunia ketiga. Nah, disinilah saya menjadi bertanya-tanya, bagaimana Menteri Luar Negeri, bagaimana kementerian-kementerian pertahanan ini untuk meningkatkan keamanan yang ada di Indonesia ini. Bagaimana mendeteksi lawan, bagaimana mendeteksi kawan. Kalau kita masih seperti ini terus, maka yang terjadi benar kita akan menjadi gajah yang mati di tengah pertempuran dua raksasa. Karena pertempuran dua raksasa itu tidak hanya akan berada di wilayah mereka saja, pasti mereka akan saling berkoalisi dengan daerah-daerah sekitarnya. Sama seperti ketika Perang Dunia Kedua, Kalimantan, Sulawesi, bahkan Papua itu diambil untuk kolonisasi. Sedangkan kita Indonesia tidak bisa apa-apa. Nah, apakah kita akan kembali lagi seperti itu? Maka dari itu, ayo putra-putra bangsa, anak-anak bangsa, tingkatkan geopolitik kita, geoekonomi kita. Kita ketahui arah mana politik dunia berjalan. Jangan hanya menganggap ini baik-baik saja. Kita damai dengan Singapura, kita damai dengan Malaysia, kita damai dengan Papua Nugini, kita damai dengan Australia. Ini terlalu lemah, seluruh. Sama seperti hanya COVID-19 kemarin. Bahwa Indonesia tidak akan kemasukan COVID karena kita sering makan nasi kucing. Karena panas kita memenuhi syarat. Karena COVID tidak akan berkembang. Kenyataannya, ketika sudah terjadi masuk, maka kita overprotective. Nah, jangan sampai ini terjadi lagi dengan kejadian nanti di tahun 2030 sampai 2037, di mana ada dua raksasa dunia ini sedang berperang. Yang intinya mereka berperang memperebutkan energi. Kalau dulu Perang Dunia Kedua memperebutkan mineral dan rempah-rempah, kalau sekarang mereka memperebutkan sumber energi
di mana sumber energi kita Indonesia ini sangat besar. Sehingga dimungkinkan kita nanti adalah wilayah yang akan menjadi perebutan. Maka dari itu teman saya ini yang bisa dipertanggungjawabkan bicaranya itu bilang bahwa Indonesia akan menjadi gajah mati di tengah-tengah dua raksasa yang sedang berperang. Miris dengan cara-cara yang dialami oleh pemerintahan sekarang, yang hanya sibuk menghabiskan anggaran, tidak memikirkan bagaimana keamanan, bagaimana menyelesaikan OPM Papua. Tidak bisa dipungkiri bahwa mereka juga ada keterlibatan asing, karena tidak mungkin kalau seorang warga Papua begitu ahlinya membawa senapan-senapan besar untuk berperang melawan TNI, dan TNI sendiri diserang oleh HAM, dibatasi oleh HAM, sehingga seperti menyerahkan nyawa. Saudara-saudara, anak-anak kita ini yang diutus ke Papua itu seperti hanya menyerahkan nyawa karena tidak bisa melawan. Berbeda kalau pimpinannya, yaitu Menhan dan pimpinan-pimpinan TNI, habiskan. Itu akan berbeda. Adik-adik kita yang di perbatasan ini justru akan menggempur habis-habisan. Daripada sekarang hanya patroli membela diri, sama saja menyerahkan nyawa. Sementara mereka ini adalah sebetulnya pasukan-pasukan bayaran yang terlatih. Coba mereka bisa membunuh sniper Indonesia. Itu bukan hanya orang biasa. Jadi ini harus dimulai dari sekarang, kesadaran-kesadaran bernegara, kesadaran-kesadaran hankam agar menjadi Indonesia yang berdaulat itu harus dimulai dari sekarang. Kalau tidak, ya sudah, monggo silahkan nikmati besok dua raksasa berperang dan kita hanya bisa melongo. Demikian, kalau ada salah kata saya mohon maaf, dan saya Tubagus Purnama dari Yogyakarta mengucapkan rahayu, rahayu, rahayu. Matur nuwun.